Tribuners, selanjutnya kita akan melihat pengolahan sagu yang ada di negeri Rutong, Lei Timur Selatan Kota Ambon. Pengolahan sagu di sana biasanya dilakukan dengan dua cara, Tribuners, yakni secara tradisional dan juga modern. Namun proses pengolahan sagu secara tradisional ini dinilai memakan waktu lebih lama dibanding pengolahan secara modern atau menggunakan mesin. Lantas seperti apa tahap pengolahannya akan disampaikan oleh rekan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon. Silakan rekan Tanita. Baik, Ariska dan Tribuners, memang untuk pengolahan sagu seperti yang kita ketahui ada yang sudah menggunakan mesin, ada pula yang masih menggunakan cara tradisional seperti di negeri Rutong, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Dan memang untuk negeri Rutong sendiri merupakan salah satu negeri yang memiliki hutan sagu terluas di Pulau Ambon. Dan mereka sendiri pada saat kita berkunjung ke negeri Rutong, mereka menunjukkan ke Tribun untuk bagaimana cara mengolah sagu secara tradisional. Nah, secara tradisional ini mulai dari alat-alatnya itu benar-benar tradisional. Jadi ada yang terbuat dari bambu, ada juga yang dari pelepah daun kelapa maupun dari pelepah pohon sagu, juga ada yang alat-alatnya terbuat dari itu. Nah, untuk prosesnya memang lebih lama daripada mengolah sagu secara dengan menggunakan mesin. Untuk pertamanya itu sebelum mengolah sagu, kita harus memilih pohon sagu mana yang bisa untuk digunakan diolah yang minimal umurnya itu sudah memasuki 10 tahun. Jadi kalau di bawah 10 tahun itu pohon sagu belum bisa untuk digunakan atau diolah. Nah, setelah memilih pohon sagu yang sudah layak untuk ditebang, kemudian ditebang dan nantinya dibelah menjadi dua bagian. Nah, setelah dibelah menjadi dua bagian, itu masuk ke dalam proses pukul sagu. Nah, untuk proses pukul sagu ini, nanti dagingnya sagu yang berwarna putih akan diambil, itu dengan cara dipukul, makanya istilahnya pukul sagu. Dan itu menggunakan alat bernama nani. Nani ini terbuat dari bambu yang dibuat seolah kayak alat cangkul gitu ya, tapi namanya nani. Nanti disuruh setelah diambil dagingnya itu kemudian dipindahkan ke alat penyaring. Nah, untuk memindahkan daging sagu ini menggunakan alat lagi yang bernama wadah yang bernama kamboti. Nah, kamboti ini terbuat dari daun pohon kelapa atau pohon sagu juga bisa. Dan itu bukan hanya bisa untuk memindahkan daging sagu, tapi juga bisa untuk kayak wadah buah dan lain-lainnya. Nah, setelah dipindahkan ke tempat penyaring sagu, untuk wadah penyaring sagu ini juga ada istilahnya ya, Tribuners. Jadi namanya itu sahani. Sementara kalau untuk menyaringnya sendiri namanya runut. Nah, sahani ini terbuat dari anyaman pelepah kelapa dan runut juga demikian. Jadi disaring, diambil airnya. Airnya itu bukan air dari luar, dari rumah gitu di bawah, bukan, tapi memang air di sekitaran mata sumber yang ada di sekitaran tempat pengolahan sagu. Setelah diambil airnya kemudian disaring, nanti air saringan bersama pati sagunya itu terpindah ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari batang pohon sagu juga. Itu namanya goti istilahnya. Jadi nanti setelah air dan patinya itu masuk ke dalam goti, nanti airnya langsung mengalir keluar sendiri dan patinya itu nanti akan kayak berdiam gitu di situ. Nah, nanti setelah airnya keluar dari goti dan patinya mulai penuh di dalam gotinya, itu nanti akan dipindahkan ke dalam sebuah wadah lagi, namanya itu tumang. Makanya kalau di orang Ambon itu kalau dulunya itu biasa bilang mau beli sagu satu tumang, jadi sagu satu tempat itu, Tribuners. Nah, untuk prosesnya sendiri, salah satu warga yang masih menyaksikan pengelolaan sagu secara tradisional bernama Ismail mengatakan bahwa mereka tidak setiap hari mengolah sagu, jadi memang ada waktunya mereka biasa buatnya itu 2 minggu sekali, dan itu biasanya menghasilkan sekitar 50 tumang sagu. Dan memang mereka mengatakan untuk seperti yang tadi, pertama untuk proses pukul sagu itu tidak setiap hari. Dan kalau satu batang pohon sagu itu mereka harus
menyelesaikan hal itu juga, karena kalau diciptakan untuk besok itu biasanya mempengaruhi dari kualitas. Demikian yang bisa saya laporkan, Arisa dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.